Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang anak muda yang terlihat mereka sedang bersantai di pinggiran danau. Namun bukannya hanya mereka berdua saja yang berliburan di sana, melainkan mereka masih memiliki satu orang teman lagi yang bernama Jessica. Namun saat ini Jessica sedang sakit sehingga hanya bisa tertidur di dalam penginapan. Temannya yang kita sebut saja Ani pun datang untuk membangunkan Jessica. Namun Jessica tak kunjung bangun dan malah mengigau kata-kata yang ada di dalam buku yang dibaca oleh Ani. A child's face looking through the window. I pulled its wrist onto the broken. Kemudian tiba-tiba Jessica menyalahkan sebuah radio yang menyiarkan suara seorang pendeta. Jessica pun tergeletak di bawah lantai hingga ia pun tiba-tiba muntah dari mulutnya. Who's the brainless meatball? Ani kemudian kembali ke danau dengan kondisi kulit kepala yang sudah dicabut. Jessica pun datang menyusul dan langsung menempelkan drone ke kepalanya. Karena tidak mengetahui apa-apa, pria yang bernama Caleb ini malah turun ke danau untuk menyelamatkan Jessica. Sehari sebelum kejadian itu terjadi, kita dibawa kepada seorang wanita bernama Beth. Saat itu ia sedang memeriksa kehamilannya dengan tes pack. Karena Beth ini bekerja sebagai seorang wanita sewaan atau bisa kita sebut dengan seorang PSK. Di apartemen itu terdapat sebuah keluarga. Ada seorang ibu bernama Ellie dan juga 3 orang anaknya. Di antaranya bernama Bridget, si kakak paling tua, Danny, anak kedua, dan juga anak ketiga yang bernama Cassie. Cassie, you better not have... Para anak tetangga mengajak Bridget untuk pergi ke bioskop bersama-sama. Namun, karena ada halangan, ia pun langsung menolaknya. Saat ini mereka sudah lama tinggal di apartemen tersebut. Dan di saat itu, Beth berkunjung ke sana untuk menginap sementara. Namun Ellie mengatakan jika apartemen tua ini akan segera roboh, sehingga Beth tidak boleh lama-lama di sini. No, worries. Not here forever. Awesome. Insane. Crazy. Cassie selalu bermain dengan boneka kepalanya, dan ia memberikan nama boneka ini Stephanie sebagai penjaga kalau ada makhluk halus yang datang. Karena dulunya gedung ini adalah sebuah bank yang sudah ditinggal cukup lama. Setelah itu Beth ingin memberikan ayah mereka hadiah. Namun ternyata suami Ellie telah 2 bulan kabur dikarenakan ia tak sanggup membayar uang sekolah anak-anak mereka. Ellie sudah menghubungi Beth untuk meminta bantuan uang. Namun Beth sama sekali tak pernah menjawabnya. Oleh karena itu Beth menjelaskan kalau ia waktu itu tak sempat menjawab karena ia sibuk waktu itu. Dan ia pun meminta maaf kepada Ellie. Beth merasa menyesal karena tak menjawab telepon kakaknya itu. Namun saat ini Ellie telah memaafkannya. Ellie pun bertanya mengapa Beth datang ke sini. Beth pun menjawab ia memerlukan bantuan. Namun belum sempat berkata kalau ia hamil, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengejutkan semua orang, termasuk anak-anak yang berada di bawah seusai dari membeli pizza. Akibat gempa itu, tempat parkir menjadi retak dan pizza mereka kini menjadi rusak. Danny lalu melihat sebuah lubang dan lubang itu ternyata adalah sebuah bunker tua. Dengan berani, Danny masuk ke dalam bangkar itu. Ia kemudian mengecek satu persatu berangkas yang ada di sana dan berharap menemukan uang. Namun ia malah menemukan sebuah foto berisi beberapa orang pendeta dan juga sebuah piringan hitam.
Setelah mengambilnya, ia pun mendengar sebuah suara seperti suara manusia. Di tempat itu ia menemukan sebuah berangkas besar yang berlubang, dan saat mengambil isinya, ternyata itu adalah sebuah buku usang. Di sisi lain, Ellie dan Beth panik karena anak-anak tak kunjung pulang dari kejadian gempa tadi. Ellie pun meminta tolong kepada tetangga yang bernama Gabriel untuk meminjamkan mobil. Di sana juga ada seorang pria yang bisa kita panggil Jack. Jack ini memiliki kucing yang berada di atas ventilasi. Tak lama kemudian untungnya anak-anak Ellie kembali dengan selamat, sehingga Ellie pun menjadi tenang. Ellie kemudian membereskan rumah pasca gempa tadi. Sedangkan karena saking penasarannya, Danny pun berusaha membuka buku tersebut. Awalnya buku itu tak mau terbuka. Namun ketika ia menyerap darah Danny, buku itu pun terbuka dengan sendirinya. Karena takut melihat isi buku tersebut, Bridget kemudian menyuruh Danny untuk mengembalikan buku itu ke berangkas. Di sisi lain, Beth yang sedang mengajak Casey mandi pun sedikit menakut-nakutinya. Tak lama kemudian Beth merasakan sakit di perutnya akibat dari kehamilannya. Sementara itu karena masih penasaran, Danny pun tidak mengembalikan buku itu. Ia malah menghidupkan piringan hitam yang ditemukannya tadi. Terdengar suara seorang pendeta yang bernama Marcus Littletown. Pendeta inilah yang menemukan buku kematian ini. Buku ini terbuat dari daging manusia dan tintanya berasal dari darah. Danny memutar rekaman kedua yang kali ini si pendeta mengucapkan arti-arti yang ada di dalam buku tersebut. Di sisi lain, Ellie turun menggunakan lift untuk mencuci bajunya. Pendeta itu terus mengucapkan arti buku tersebut sehingga memanggil iblis yang berasal dari buku itu ke apartemen ini. Ellie pun dirasuki oleh iblis yang dipanggil dari buku kematian tersebut. Dan Ellie pun tak bisa keluar dari lift itu karena ia terjebak. Ia terus-terusan diteror oleh iblis tak kasat mata itu hingga Ellie pun sepenuhnya dirasuki oleh iblis jahat tersebut. Karena kejadian yang dialami Ellie, lampu lantai mereka pun tiba-tiba mati. Beth pun mengecek keadaan Bridget dan untungnya ia baik-baik saja. Saat mengecek ke kamar Ellie, mereka tak menemukannya dan ternyata Ellie sudah berada di luar. Mom? Ellie pun berjalan ke kompor, kemudian ia menyalakan kompor itu dan langsung memasak telur beserta kulit-kulitnya. Ellie mengoceh kalau di mimpinya ia sangat ingin membunuh anak-anaknya. Ellie mengatakan jika ada sesuatu di dalam dirinya dan jangan biarkan sesuatu itu mengambil anak-anaknya. Dengan cepat mereka segera membawa Ellie ke rumah sakit. Namun karena liftnya rusak, mereka harus menggunakan tangga. Namun saat mengecek tangga, tangganya pun rusak akibat guncangan gempa sebelumnya.
Kini Ellie pun telah meninggal dunia. Mereka kemudian membawa Ellie ke kamar Gabriel karena Beth tak mau membuat anak-anak khawatir melihat kejadian ini. Gabriel berinisiatif untuk mendoakan Ellie agar ia tenang di alam sana. Gabriel ingat kalau di tempat ini ada tangga darurat, namun pintunya sering macet dan harus dibuka secara paksa. Sementara itu Casey menjadi takut dan ia ingin ayahnya pulang kemari. Sementara itu Gabriel dan Jack berusaha membuka pintu darurat itu. Sedangkan Beth yang menjaga Ellie pun tiba-tiba terkejut karena HP-nya berbunyi secara tiba-tiba. Hey, Betty Boo. Ellie pun tiba-tiba terbangun dari kematiannya. Beth yang melihat hal itu pun menjadi senang karena mengetahui Ellie tak jadi meninggal. Namun tubuh Ellie sangatlah panas sehingga mereka memasukkannya ke dalam bak mandi. Setelah merayap, Ellie tiba-tiba jatuh ke bak mandi dan menyerang mereka semua. Bridget kemudian teriak hingga membuat Ellie berhenti sejenak, sampai ia akhirnya menyerang Bridget menggunakan alat pembuat tato. Let me kiss it better. Beruntung yang terkena hanyalah bagian pipi Bridget, dan akhirnya Danny pun berhasil memukul Ellie. Melihat ada para tetangga, akhirnya Ellie pun menyerang mereka semua. Naas mata Gabriel berhasil dicongkel oleh Ellie, dan Beth mengambil kesempatan itu untuk mengunci pintu. Beth memberanikan diri melihat melalui lubang pintu. Di sana, ia melihat Ellie yang membantai semua orang. Terlihat Jack datang menggunakan senapan shotgun, namun Ellie tetap berhasil memakannya. Beth kemudian membuka jendela untuk kabur. Namun sial, perutnya kembali sakit. Di saat itu Bridget sadar kalau ibu mereka sama seperti gambar yang ada di buku yang dibawa oleh Danny. Sehingga Bridget menyalahkan Danny karena telah membawa buku itu kemari. Untungnya ada Beth yang melerai mereka. Danny pun menunjukkan buku yang ia temukan kepada Beth. Di sisi lain Bridget memberikan tanda-tanda keanehan. Ia kemudian malah pergi ke dapur. Sedangkan Casey mendengar suara nyanyian tidur dari Ellie. Setelah itu Danny menunjukkan kepada Beth kalau ia menemukan sebuah rekaman tentang buku itu juga. Casey yang melihat keluar terus saja dipengaruhi oleh Ellie. Ellie mengatakan kalau kini ia sedang bersama sang ayah. Di sisi lain Bridget terus-menerus mendapatkan keanehan. Karena terpengaruh oleh sang ibu, akhirnya Casey tertarik untuk membuka pintu tersebut. Untungnya Beth dan Danny datang tepat waktu untuk menolong Casey. Jika tidak, nyawa Casey pasti sudah melayang. Di kamar, Danny merasa bersalah karena sudah membawa buku tersebut. Namun Casey pun langsung menenangkannya. Beth melihat Bridget yang sudah berada di atas rak di pojok dapur. Setelah itu Bridget memakan gelas yang ada di sana dan mengatakan jika ia harus membunuh belatung yang ada di perutnya. Bridget akhirnya menyerang Beth menggunakan parutan, namun untungnya Beth berhasil memukulnya dengan panci. Bridget kemudian berlari ke kamar Casey, dan untungnya ada boneka Stephanie yang melindungi Casey. Beruntung Bridget akhirnya berhasil dikalahkan. Namun tentunya Casey menjadi trauma dengan apa yang ia lihat dan ia alami sekarang. Dan ia sangat takut kalau apa yang menimpa ibu dan kakaknya akan menimpa mereka juga. Namun Beth tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Danny pun telah mengikat tubuh Bridget untuk jaga-jaga jika ia nanti tiba-tiba hidup lagi. Setelah itu Beth pun ingin mendengarkan suara dari piringan hitam tersebut menggunakan baterai yang dibawanya. Beth akhirnya mendengarkan suara piringan hitam itu. Di rekaman itu, pendeta tersebut mengatakan kalau buku kematian itu tidak dapat dihancurkan ataupun dibakar. Kata-kata yang ada di dalam buku itu dapat memanggil iblis jahat. Pendeta itu mengatakan cara satu-satunya mengalahkan iblis itu adalah dengan cara membakar yang dirasukinya. Di sisi lain Danny dan Casey mendengar suara di atap. Serta di belakang mereka, Bridget ternyata masih bisa bergerak kemudian berusaha menyerang Casey.
Beruntung Danny dapat menusuk Bridget, namun Bridget terus saja menyerangnya hingga ke dapur, dan tanpa disengaja, Danny pun membakar Bridget. Di sisi lain, pendeta itu mengatakan ada cara lain mengalahkan iblis itu, yaitu dengan memotong tubuh orang yang dirasuki. Danny yang tertusuk sudah tak bisa diselamatkan lagi, ditambah Ellie datang menyerang Beth. Dan Ellie mengetahui kalau Beth kini sedang hamil, dan ia akan segera membunuhnya saat ini juga. Segera Beth membawa Casey pergi dari tempat ini. Namun, karena lift masih tetap macet, Beth pun berusaha membuka tangga darurat yang ada di sana. Namun, pintu itu tak kunjung terbuka. Beth kemudian mengambil shotgun dari mayat Jack untuk membuka pintu tersebut. Beruntung Beth berhasil menembak kaki Ellie. Namun, tiba-tiba mayat semua orang termasuk Jack dan juga Gabriel telah dirasuki oleh iblis itu juga. Beruntung lift itu berhasil menyala. Namun, mereka kini malah terjebak di dalam lift. Di sisi lain, seluruh mayat hidup yang ada di sana malah bersatu dengan tubuh Ellie. Ellie sudah masuk ke dalam ventilasi, ditambah lagi darah yang ada di dalam lift juga semakin naik. Beruntung mereka masih selamat dan Beth segera membawa Casey pergi ke mobil. Namun, tiba-tiba mobil mereka berhenti yang entah karena apa. Ellie beserta para iblisnya pun terus mengincar mereka berdua. Dan untungnya mereka masih bisa bersembunyi. Beth kemudian membawa Casey ke gedung dan mereka segera lari menuju pagar yang akan ditutup. Namun iblis itu berhasil mengambil Casey, sehingga Beth berusaha untuk masuk kembali untuk menyelamatkan Casey. Iblis itu pun ingin membunuh Casey, namun untungnya ada Beth yang datang, sehingga Beth pun berusaha untuk melawan iblis tersebut. Awalnya Beth terdesak dan ia ingin ditarik menuju ke dalam mesin penggilingan. Namun untungnya ada Casey yang mematikan mesin penggilingan itu. Beth pun menunggu waktu yang pas untuk menggiling Ellie. Ia lalu menyuruh agar Casey menghidupkan kembali mesin tersebut, sehingga iblis itu akhirnya masuk ke dalam mesin penggilingan bersamaan dengan Ellie yang juga ikutan tergiling. Pada akhirnya Casey dan Beth berhasil selamat. Beth berjanji jika ia akan menjaga Casey seperti anaknya sendiri. Dan mereka akhirnya bisa pergi dari apartemen tersebut. Di pagi harinya ternyata Jessica yang dirasuki di awal film tinggal di apartemen itu. Di pagi itu ia baru saja ingin pergi liburan bersama teman-temannya. Namun saat di mobil ia melihat sesuatu yang aneh, yaitu darah bekas pertarungan antara Beth dan juga si iblis kemarin. Jessica lalu dirasuki iblis dan film pun kemudian berakhir. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan alur cerita film yang saya bawakan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.